Halo para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Langsung saja kita akan melanjutkan cerita novel Menikahi Calon Kakak, bab 55 sampai dengan 56. Semua teman-teman Celin nampak membulatkan matanya secara sempurna ke arah Celin. Pandangan mereka benar-benar hanya tertuju pada Celin yang tengah duduk di antara mereka semua. Apa? Kata mereka yang nampak tidak mempercayai apa yang Celin katakan. Enggak, jangan bercanda deh Losel, kata Kalista. Iya, jangan bercanda gitu, kan gak lucu, sahut Rani. Betul tuh, kalau gebetan atau pacar mungkin kami masih percaya, tapi kalau suami kayaknya enggak mungkin deh, sahut Aldo. Iya, gak mungkin, kalau suami, Celin mah ngelawak deh, sahut Arga. Sementara Dion masih diam menunggu penjelasan dari Celin lagi. Gue serius, nggak bercanda, kata Celin, yang seketika mengembalikan pusat perhatian teman-temannya kembali mengarah ke wajahnya. Dek, jantung Dion seakan berhenti berdetak, melihat sorot mata Celin yang saat mengatakan semua keseriusannya itu membuat merasa gemetar di seluruh tubuhnya. Ia seakan menemukan jawaban dari rasa cintanya pada Celin yang ternyata bertepuk sebelah tangan. Harapannya, impiannya, seakan sudah runtuh saat itu juga. Begitulah hidup, kadang kita memang sering dipermainkan oleh takdir, dan itulah yang Dion alami saat itu. Dia ditakdirkan untuk mencintai seseorang yang ternyata tidak bisa dia miliki, yaitu mencintai seorang wanita yang sudah berlabel seorang istri. Kak, kamu serius, Sel? Tanya Kalista memastikan. Selin nampak menganggukkan kepalanya dengan yakin, sementara Kalista dan beberapa teman-temannya nampak sesekali melirik ke arah Dion. Astaga, gumam Kalista. Bagaimana dengan perasaan Dion saat ini? Kasihan sekali dia, gumam Kalista lagi. Dion masih saja diam, tidak memberikan tanggapan apapun pada Celin. Dia masih terlalu shock untuk menerima kenyataan yang baru saja Celin katakan. Sejak kapan dia menikah? Gumam Dion dengan pertanyaannya sendiri. Ini serius ya, kata Arga yang masih tidak yakin. Iya, jawab Celin. Sejak kapan kamu menikah? Tanya Aldo. Iya, sejak kapan kamu menikah? Kenapa tidak memberikan undangan untuk kami? Apa kamu tidak menganggap kami ini temanmu? Cerca Kalista. Hampir 1 tahun, kata Celin, yang membuat seluruh temannya kembali berteriak kecuali Dion yang sedari tadi hanya terdiam tanpa kata-kata. Apa? Hampir setahun yang lalu? Berarti sebelum dia pergi magang kerja? Bukannya waktu itu dia tidak terlihat dekat dengan laki-laki? Gumam Dion di dalam hatinya. Hampir setahun? Udah lama dong berarti, kata Rani. Iya, jawab Celin. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Kenapa kamu tidak mengundang kami di pesta pernikahanmu? Tanya Kalista. Iya, kenapa? Tanya Aldo, yang juga ingin tahu alasan dari Celin. Kami tidak mengadakan pesta pernikahan. Pernikahan kami hanya dihadiri pihak keluarga saja, jawab Celin. Apa iya begitu? Kamu kan anak tunggal di keluargamu, masa tidak ada pesta? Kata Rani tidak percaya. Iya, lagian papahmu kan juga orang yang kaya raya, masa pernikahan anak satu-satunya sampai tidak ada pesta? Sepertinya itu terlalu mustahil, sahut Kalista. Mau percaya atau tidak, itu urusan kalian. Yang jelas aku sudah mengatakan yang sebenarnya, kata Celin pada teman-temannya. Aduh Sel, bukannya kami tidak percaya, tapi, kata Kalista yang seketika menghentikan ucapannya. Enggak apa-apa, kalau kalian sulit untuk mempercayainya, kata Celin santai. Itu kalau kamu bilang menikah udah hampir setahun yang lalu, bukannya itu kamu tidak sedang dekat dengan laki-laki itu ya? Bukannya kamu malah terlihat dekat dengan, kata Kalista kembali menghentikan ucapannya karena tidak enak dengan Dion. Jangan bilang kamu dijodohkan, tebak Arga. Celin hanya tersenyum menanggapi apa yang Arga katakan. Kalian gak perlu tahu bagaimana kami menikah.
Yang terpenting aku sudah memberitahukan kebenarannya pada kalian semua, kata Celin sambil menyomot french fries dan mencocoknya dengan saus kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi lo nggak dijodohkan kan Sel? Tanya Kalista. Iya, lo nggak dijodohkan kayak anak-anak orang kaya di dunia novel yang ayahnya bangkrut terus menikahkan anaknya pada anak rekan bisnisnya agar bisnisnya masih bisa berjalan. Lo nggak kayak gitu kan Sel? Kalau sampai iya, berarti bokap lo tega banget sama lo, kata Rani dengan imajinasinya sendiri. Celin nampak menanggapi perkataan Rani dengan senyuman. Mana ada kayak gitu Ran, itu mah elo yang kebanyakan baca cerita halu, kata Celin. Lah, elo tiba-tiba nikah, nggak ada pesta, nggak ada undangan, padahal lo anak konglomerat. Kalau bukan karena acara perjodohan, apa dong? Mau bilang kamu hamil duluan, perut kamu aja sampai sekarang masih kempes, kata Rani. Udah, gak usah banyak tanya, yang jelas kebenarannya, aku memang sudah menikah dengannya, kata Celin. Dan untuk Kak Dion, kata Celin yang kini mulai serius menghadap ke arah Dion. Kasihan Dion. Maaf untuk kejadian waktu itu, lanjut Celin sambil menangkupkan kedua tangannya memohon maaf kepada Dion. Iya, kamu santai saja, aku yang harusnya minta maaf. Kalau saja aku tahu kamu sudah menikah, pasti aku akan mengurungkan niatku itu dulu, kata Dion yang nampak terlihat lapang dada meskipun sebenarnya hatinya tersayat-sayat saat ini. Kakak nggak perlu minta maaf. Kalau saja aku lebih dulu memberitahukan statusku, pasti semuanya tidak akan sampai seperti ini, kata Celin lagi. Keempat teman Celin nampak terlihat canggung melihat interaksi antara Dion dan Celin saat ini. Walau bagaimanapun, keduanya adalah teman mereka. Di satu sisi dia harus menghargai hubungan Celin dengan suaminya. Di satu sisi, mereka merasa kasihan karena ternyata cinta temannya itu bertepuk sebelah tangan. Sudah Sel, jangan bahas lagi kejadian yang telah lalu. Kalau kamu bahas lagi, aku jadi ngerasa patah hati kan, kata Dion yang nampak malah memberikan candaannya pada Celin. Apaan sih kakak, kata Celin. Ya udah, jangan dibahas lagi makanya, kata Dion. Aku doakan semoga kamu selalu bahagia, lanjut Dion. Iya kak, makasih, jawab Celin. Syukurlah, gumam Kalista yang sedari tadi nampak khawatir dengan hubungan Celin dan Dion yang mungkin akan merenggang setelah ini. Kalista lega melihat keduanya yang nampak masih baik-baik saja itu. Mereka pun akhirnya kembali melanjutkan acara makan siangnya sambil sesekali kembali melontarkan candaannya. Setelah acara makan siang, mereka berencana kembali ke kelas mereka karena memang masih ada satu mata pelajaran setelah itu. Aku nggak ikut kelas, kalian duluan saja, kata Dion. Nah, kenapa Dion? Tanya Aldo. Ini kakak aku minta diantar ke rumah sakit, kata Dion beralasan. Oh, kakak perempuan kamu itu? Tanya Kalista. Iya, jawab Dion. Ya udah sana hati-hati, kata Rani. Bye semua, bye Sel, pamit Dion. Iya kak, hati-hati, kata Celin. Dion pun segera pergi dan berjalan menuju mobil miliknya. Dia mulai membuka pintu mobilnya dan menundukkan tubuhnya dengan kasar ke kursi itu. Dion nampak menghela napasnya panjang. Jangan ditanya bagaimana perasaannya saat ini. Meskipun dia seorang laki-laki tidak tapi tidak dapat dipungkiri ada rasa sesak di hatinya saat ini. Rasanya begitu sesak hingga dia terasa sulit untuk bernapas. Dion nampak mulai memijat pelipisnya karena merasa begitu mencekam di area pelipisnya itu. Sementara tangannya yang satu nampak memegangi area dadanya yang begitu sesak saat ini. Apa aku benar-benar sudah kehilangan harapanku? Kata Dion sambil menggeretakkan giginya dan memijat pelipisnya sendiri dengan kasar. Apa aku sudah benar-benar terlambat untuk mengejarmu? Kata Dion lagi yang sudah nampak begitu frustasi. Jujur saja, Celin adalah orang pertama yang Dion cintai sekaligus orang pertama yang mematahkan harapannya. Dia begitu terguncang dengan kenyataan yang ada namun sebisa mungkin dia menutupi rasa kekecewaannya di depan semua teman-temannya tadi.
Sementara saat ini, Celine sedang berada di kamar mandi kampusnya. Dia nampak sedang menadahkan tangannya ke bawah guyuran air keran dan membasuhkan pada wajahnya. Matanya nampak menatap ke arah cermin, menatap wajahnya dari pantulan cermin di hadapannya itu. Celine segera menarik tisu dari rol berbahan stainless yang berada di kamar mandi tersebut dan menggunakannya untuk mengelap wajahnya. Dia mengambil sebuah lip tint dan mengoleskannya pada bibir tipis miliknya. Tak lupa dia juga memoleskan wajahnya dengan sedikit bedak. Celine nampak kembali mengembalikan alat make upnya ke dalam tas miliknya. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada ponsel yang ada di dalam tas miliknya tersebut. Tidak menunggu lama, Celine segera mengambil ponsel tersebut dan mulai menggeser-geser touchscreen ponsel tersebut. Tangannya mulai berhenti tatkala nama Kak Haidar terbaca oleh pikirannya saat itu. Dengan segera, Celine memencet tombol panggil ke nomor milik Haidar. Beberapa kali Celine mencoba menghubungi Haidar, namun ponselnya sama sekali tidak bisa terhubung ke nomor Haidar. Maaf, nomor yang ada 7 sedang di luar jangkauan. Bunyi operator. Kenapa nomornya tidak bisa dihubungi? Apa dia sengaja mematikan teleponnya karena marah? Kata Celine saat sudah berusaha mencoba menghubungi nomor Haidar, namun hasilnya masih sama. Sudahlah, dia memang pemarah sejak dulu, kata Celine, yang kini memilih memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas miliknya. Baru saja akan keluar dari kamar mandi, Celine dikejutkan dengan dering ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Siapa sih? Apa mungkin Kak Haidar? Kata Celine, kemudian dengan segera membuka tasnya kembali. Celine nampak segera mengambil ponselnya dan melihat nama si pemanggil. Papa, kata Celine. Ada rasa sedikit kecewa karena ternyata yang menelpon bukan si Haidar, namun karena dia papanya Celine. Tetap bahagia menerima panggilannya. Dengan segera Celine menekan tombol hijau di ponselnya. Halo Pa, jawab Celine. Halo sayang, apa kabar? Tanya Papa Celine. Aku baik Pa, bagaimana dengan Papa sendiri? Tanya balik Celine. Alhamdulillah, Papa sehat sayang, jawab Papa Celine. Mama juga sehat kan Pa? Tanya Celine. Iya, mamahmu sehat, tapi dia merindukanmu, kata Papa Haidar. Kata Papa Celine. Ah, maaf ya Pa, Celine 2 bulan ini sibuk banget jadi nggak sempat nginap di rumah Papa, kata Celine. Nggak apa-apa sayang, yang penting kamu baik-baik saja, kata Papa Celine. Oh iya, bagaimana kabar suami kamu nak? Dia baik kan? Tanya Papa Celine. Alhamdulillah baik Pa, jawab Celine. Gimana bulan madunya kemarin? Seru nggak? Tanya Papa Celine. Iya gitu deh, Papa, jawab Celine sambil menyediarkan tubuhnya di tembok kamar mandi. Kamu ini, kata Papa Celine. Gimana kalau sepulang sekolah aku ke rumah Papa? Boleh kan? Tanya Celine. Tentu saja boleh. Apa pernah kami melarangmu untuk datang? Kata Papa Celine. Oke deh. Nanti habis kelas ini aku langsung meluncur ke rumah ya Pa. Bilangin ke Mama. Mama suruh masak buat aku, kata Celine. Iya, jawab papanya. Ya udah dulu ya Pa. Nanti disambung lagi. Aku mau masuk kelas dulu, kata Celine sebelum panggilan telepon keduanya benar-benar terputus. Sementara di lain sisi, Haidar yang berada di ruang kerjanya nampak uring-uringan sendiri. Dia nampak berjalan mondar-mandir di ruangannya. Apa aku samperin aja ke kampusnya, kata Haidar yang masih berjalan mondar-mandir sambil sesekali meremas tangannya dengan kesal. Samperin enggak, kata Haidar bingung. Enggak, kata Haidar sambil menundukkan tubuhnya secara kasar pada kursi kebangsaannya. Haidar terlihat mengacak rambutnya kasar dan kembali berdiri dari posisi duduknya saat ini. Dia ingin menyusul Celine ke kampusnya, namun egonya membuat dirinya merasa ragu untuk melakukannya. Persetan dengan harga diri, aku lebih tidak rela melihatnya bersama cecunguk itu, kata Haidar, yang kemudian lebih memilih untuk menyusul Celine ke kampusnya. Haidar segera keluar dari ruangannya, sementara Selena yang melihat direkturnya keluar dengan tergesa-gesa pun mulai bertanya-tanya dalam pikirannya. Ada apa sebenarnya dengan Tuan Haidar saat ini? Kata Selena. Sudahlah, masalah orang kaya itu terlalu rumit untuk dipecahkan, katanya lagi dengan acuh. Sementara Haidar yang berjalan keluar tanpa sengaja bertemu dengan Yudhistira, asisten pribadinya. Tuan, mau kemana Tuan? Sapa Yudhistira dengan ramah. Bukan urusanmu, jawab Haidar ketus dan terus berjalan hingga lift direktur miliknya.
Sabar Yud, sabar, gumam Yudhistira. Ini Tuan Pon. Belum sempat melanjutkan perkataannya, pintu lift direktur milik Haidar sudah tertutup. Ah, sudahlah, dia ini kalau sudah marah, entah marahnya dengan siapa, siapapun bisa ikut jadi kena marah, kata Yudhistira yang kemudian memilih kembali menuju ruangannya dengan menenteng paper bag berisi ponsel untuk Haidar. Sementara Haidar segera mengambil mobilnya dan mengemudikannya menuju universitas tempat kuliah Celin. Haidar merasa semakin kesal saat menghadapi kemacetan di jalan menuju Universitas Celin. Sial, kenapa pakai macet segala sih? Umpat Haidar sambil memukul setir kemudinya dengan satu tangannya. Haidar mulai mencari-cari ponselnya di saku celananya. Sial, umpatnya lagi saat dia mengingat bahwa ponselnya telah dirusaknya pagi tadi. Suasana hatinya benar-benar semakin buruk saat ini. Haidar segera mengambil botol air mineral dan membukanya lalu meminumnya. Dengan kasar, dia melemparkan botol air mineral tersebut pada dashboard mobil miliknya. Brengsek, kenapa lama sekali sih? Umpat Haidar lagi. Sementara di lain sisi, Celin yang baru saja selesai dengan kelasnya segera menuju parkiran dan mengemudikan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Saat sedang mengemudikan mobilnya, tiba-tiba ponsel Celin berdering. Celin segera memiringkan mobilnya, meminggirkan mobilnya dan mengambil ponselnya dari dalam tas miliknya. Tertulis nama mama mertua di ponsel Celin yang sedang berdering saat ini. Mama, kata Celin. Celin pun segera mengangkat panggilannya. Halo Ma, kata Celin. Halo sayang, jawab Mama Haidar. Kamu pulang kuliah jam berapa? Tanya Mama Haidar. Aduh Ma, maaf ya, aku lupa memberitahu Mama. Ini aku lagi perjalanan pulang ke rumah papa aku, kata Celin sambil menepuk jidatnya sendiri karena lupa memberikan kabar. Oh gitu, ya sudah sayang kalau gitu, kata Mama Haidar. Ada apa Mah? Apa ada sesuatu? Tanya Celin. Tidak ada sayang, Mama hanya ingin kamu menemani Mama berbelanja sepulang kuliah. Tapi karena kamu sedang ke rumah orang tua kamu, ya udah lain kali saja, kata Mama Haidar yang kini sedang duduk menonton televisi. Ah, maaf ya Mah, ya udah aku putar balik aja kalau gitu. Lagian aku belum nyampai juga kok. Aku bisa mengabari papa kalau besok aku kesananya, kata Celin. Jangan sayang, udah kamu kesana dulu aja. Kasihan mama dan papamu, pasti kangen, kata Mama Haidar. Mama yakin gak apa-apa, tanya Celin memastikan. Iya sayang, jawab Mama Haidar. Sebenarnya mamanya Haidar berniat mengajak Celin berbelanja hanya untuk menghibur Celin yang sedang bertengkar dengan Haidar. Mama Haidar berencana membuat Celin sedikit melupakan pertengkarannya dengan berbelanja. Namun karena Celin yang kini berencana pergi ke rumah orang tuanya sedikit membuat Mama Haidar lega. Setidaknya Celin akan terhibur dengan kehadiran kedua orang tuanya. Oh iya, kamu hati-hati ya nyetirnya, lanjut Mama Haidar. Iya mah, pasti, jawab Celin. Oh iya sayang, apa suamimu tadi menghubungimu? Tanya Mama Haidar. Iya mah, tadi Kak Haidar sempat telepon tapi karena aku di kelas jadi aku tidak mengangkatnya. Pas aku telepon balik nomornya sudah tidak bisa dihubungi, kata Celin. Ya udah, nggak apa-apa, nanti biar Mama yang kasih tahu dia kalau dia sudah pulang, kata Mama Haidar. Makasih mah, jawab Celin. Ya udah sana dilanjut perjalanannya, hati-hati ya, kata Mama Haidar lagi sebelum keduanya memutuskan sambungan teleponnya. Celin pun akhirnya kembali mengemudikan mobilnya menuju kediaman orang tuanya. Sementara Haidar yang sudah berada di kampus milik Celin nampak menunggu Celin di parkiran. Di mana dia? Apa aku masuk saja dan bertanya? Kata Haidar ragu-ragu. Saat sedang melihat ke arah luar mobilnya, tanpa sengaja matanya melihat sosok wanita yang waktu itu ikut hadir di acara malam itu saat Celin ditembak oleh Dion. Itu kan, kata Haidar. Kenapa hanya mereka berdua? Di mana Celin? Tanya Haidar. Apa aku tanyakan pada mereka saja? Kata Haidar lagi. Dengan segera Haidar turun dari mobilnya dan berjalan menghampiri teman-teman Celin yang tak lain adalah Kalista dan Rani. Sementara Kalista dan Rani begitu terkejut saat melihat Haidar suami yang diceritakan Celin barusan tiba-tiba berada di hadapannya. Ngapain suami Celin kesini?
gumam Kalista. Maaf, apa kalian melihat Celin? Tanya Haidar to the point. Itu dia sudah pulang sejak kelas selesai tadi, jawab Kalista. Iya, dia langsung pulang tadi, sahut Rani. Baiklah kalau begitu, terima kasih, kata Haidar, yang kemudian pergi meninggalkan keduanya. Sementara setelah kepergian Haidar, kedua teman Celin itu nampak membicarakan Haidar. Gila, parah, kata Rani. Kenapa lo? Tanya Kalista. Suami Celin ganteng parah ternyata, dewasa, maco gitu. Kalau Celin benaran dijodohkan, gue juga mau dijodohkan dengan laki-laki seperti dia, kata Rani, yang nampak terkagum-kagum melihat ketampanan Haidar di siang hari. Iya benar, lebih ganteng dari pertama kali kita melihatnya malam itu, sahut Kalista. By the way, ngapain dia dijemput Celin ya? Bukannya Celin bawa mobil sendiri, tanya Rani. Entahlah, bukan urusan kita ini, ayo balik. Berhenti mengagumi suami orang atau kamu akan mendapatkan begeman dari si Celin nantinya, kata Kalista diikuti gelak tawanya. Cuma kagum doang ini, lagian mana berani aku merebut suami orang, kata Rani. Ya, siap-siap saja bakalan dimutilasi sama istri sahnya kalau sampai beneran berani, kata Kalista. Nggak berani gue masih mau menikmati hidup, jawab Rani. Lagian gebetan gue juga udah ganteng kok, meskipun kalah ganteng dari suami Celin sih, lanjut Rani. Sejak kapan kamu punya gebetan? Siapa emang gebetan kamu itu? Tanya Kalista kepo. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Goda Rani. Bodoh amat lah, kata Kalista kesal. Hahaha, marah dia, kata Rani. Sini, aku kasih tahu, lanjut Rani. Kemudian menceritakan sosok laki-laki yang kini sedang dekat dengannya. Haidar yang diberitahu bahwa Celin telah pulang pun akhirnya segera mengemudikan mobilnya menuju mansion mewah miliknya. Sementara Celin saat ini sudah tiba di kediaman orang tuanya. Celin segera menarik mobilnya di halaman rumah mewah milik orang tuanya. Dengan terburu-buru, Celin segera masuk ke rumah orang tuanya. Mah, Pah, teriak Celin saat sudah memasuki rumah mewah milik orang tuanya itu. Nona muda, sapa pelayan di rumah itu. Bibi, apa kabar Bi? Sapa Celin ramah. Baik Nona, kalau Nona bagaimana? Sapa balik pelayan itu. Aku juga baik Bi, di mana Mama Bi? Tanya Celin. Nyonya di kamarnya Nona. Baru aja Nona naik, kata pelayan itu. Oh baiklah kalau gitu. Aku ke atas dulu kalau gitu, kata Celin. Kemudian kembali melangkahkan kakinya. Baik Nona. Oh ya Nona Celin, mau dibuatkan minum apa? Tanya pelayan itu. Apa aja Bi? Jawab Celin, yang mulai kembali menghentikan langkahnya dan menjawab pertanyaan pelayan itu. Baiklah kalau gitu Nona, akan saya buatkan dulu, kata pelayan itu. Celin pun segera berjalan menaiki anak tangga rumahnya dengan sedikit berlari kecil karena tidak sabar untuk bertemu dengan mamanya. Sesampainya di depan kamar milik orang tuanya Celin, segera mengetuk pintu kamar tersebut. Masuk, kata mama Celin dari dalam kamar tersebut. Celin pun dengan segera membuka kenop pintu tersebut dan melangkahkan kakinya masuk ke kamar orang tuanya. Mama, sapa Celin girang. Sayang, jawab mama Celin dengan segera bangun dari posisi rebahannya saat ini. Keduanya pun saling berpelukan melepaskan rindu antara keduanya. Kamu nyetir sendiri lagi? Tanya mama Celin saat tidak melihat Haidar yang mengikuti Celin. Iya mah, Kak Haidar kan baru saja masuk kantor hari ini, jadi banyak kerjaan dia, kata Celin beralasan. Papa belum pulang ya ma? Tanya Celin, mencoba mengalihkan pertanyaan mama Celin agar tidak menanyakan seputar Haidar lagi. Belum sayang, papa masih ada meeting sampai sore. Tadi papamu cuma nelpon mama kalau kamu mau datang minta dimasakin sama mama gitu. Habis itu belum ngabarin lagi, kata mama Celin. Oh gitu ya ma, kata Celin. Ya udah ayo makan dulu, mama udah masak banyak buat kamu, ajak mama Celin. Ayo ma, aku juga udah lapar banget ini, kangen banget sama masakan mama, kata Celin. Is, kamu ini. Ya udah, ayo ajak mama Celin. Keduanya pun akhirnya turun ke meja makan dan makan bersama. Sementara di sisi lain,
Haidar yang baru saja sampai di mansion mewah miliknya segera memarkirkan mobilnya. Mata Haidar nampak mencari mobil milik mamahnya yang digunakan oleh Celin hari ini. Kok mobil mamah nggak ada? Apa dia benaran udah pulang? Kata Haidar bingung. Haidar pun segera berjalan masuk menuju mansion mewah miliknya. Terlihat Mama Haidar yang sedang membaca sebuah majalah di ruang keluarga. "Mah, sapa Haidar? Udah pulang sayang?" Sapa Mama Haidar. "Iya mah, sudah," jawab Haidar. "Haidar ke atas dulu ya mah," lanjut Haidar yang ingin segera melihat istrinya. "Iya, silahkan," jawab Mama Haidar santai. Mama Haidar sengaja tidak memberitahukan posisi keberadaan Celin jika Haidar tidak bertanya terlebih dahulu. Haidar nampak menaiki mansion mewah miliknya sambil sesekali berlari kecil. Dia segera berjalan menuju kamarnya. Haidar yang sudah berada di dalam kamarnya nampak celingukan ke sana kemari, mencari keberadaan Celin. Haidar yang tidak menemukan Celin di kamar tersebut nampak kembali kesal dibuatnya. "Sial, pergi kemana dia sebenarnya?" umpat Haidar kesal. Haidar ingin menghubungi nomor Celin, tapi dia ingat dia tidak memiliki ponsel saat ini. Dengan segera, dia berjalan menuju telepon rumahnya dan menelpon ke kantornya. "Halo, dengan DR Group di sini. Ada yang bisa saya bantu?" kata customer service perusahaan itu. "Ini aku, direktur kalian. Sambungkan ke ruangan Yudhistira," kata Haidar. "Maaf Pak, Bapak jangan mengaku-ngaku. Walau bagaimanapun kami tahu direktur kami tidak mungkin menelpon Tuan Yudhistira melalui telepon kantor seperti ini," kata customer service perusahaan itu. "Apa kamu minta dipecat? Cepat sambungkan ke ruangan Yudhistira. Atau kalau tidak jangan harap kamu masih bisa bekerja di sini besok," bentak Haidar kesal. "Ah, iya Pak, baik," kata customer service itu yang terlihat ketakutan dan memilih menyambungkan sambungan teleponnya. "Halo, ada apa Tuan?" jawab Yudhistira yang sudah tahu bahwa itu memang Haidar bosnya. "Mana ponsel yang kuminta belikan tadi?" kata Haidar. "Ini di sini Tuan," kata Yudhistira. "Kenapa tidak kau berikan padaku? Apa niatmu membelikan ponsel hanya untuk kau simpan?" bentak Haidar. Tadi mau saya kasih, tapi Tuan keburu pergi," kata Yudhistira. "Alasan? Cepat antarkan ke rumah sekarang," titah Haidar. "Baik Tuan," jawab Yudhistira. "Cepat, awas kalau lama. Kumutasi kamu ke Argentina," kata Haidar yang sudah terlihat begitu kesal itu. Baik Tuan," jawab Yudhistira. Haidar pun segera menutup panggilannya, sementara Yudhistira nampak menepuk jidatnya sendiri. "Orang ini benar-benar bisa membuat orang waras seketika menjadi gila karenanya," kata Yudhistira. "Bisa-bisanya dia kesal dengan satu orang, tapi melampiaskan kepada semua orang," lanjut Yudhistira. "Nona Celin, kumohon hentikan kemarahan singa ini. Cuma Anda yang bisa melakukannya saat ini," lanjut Yudhistira lagi, sambil mengambil paper bag berisi ponsel Haidar dan berjalan keluar untuk mengantarkan ponsel itu ke mansion milik Haidar. Setelah menelpon Yudhistira, Haidar segera turun kembali menghampiri mamanya. Mama Haidar yang melihat raut wajah kesal Haidar malah mengembangkan senyumnya. "Rasain, makan tuh gengsi. Enak loh, nggak ketemukan istrimu," gumam Mama Haidar. "Ada apa sayang?" tanya Mama Haidar, pura-pura tidak tahu. "Celin belum pulang ke rumah ya Ma?" tanya Haidar. "Seperti yang kamu lihat, belum," jawab Mama Haidar sambil mengambil cangkir teh miliknya dan meminumnya. "Kemana sih dia? Pulang kuliah malah keluyuran," kata Haidar dengan dahi yang sudah mengerut karena kesal. "Telepon dong sayang, telepon kalau mau tahu," kata Mama Haidar. "Ponselku rusak," jawab Haidar. "Lah, kenapa emang? Kok bisa rusak?" tanya Mama Haidar. "Tadi jatuh," kata Haidar beralasan. "Cih, jatuh? Mana mungkin. Palingan juga kamu banting karena kesal," gumam Mama Haidar. "Oh," jawab Mama Haidar. "Kok oh sih Mah?" kata Haidar sambil menatap ke arah mamanya itu karena jawaban dari mamanya itu terlihat lain daripada yang lain. "Lah, harus jawab apa emangnya?" tanya Mama Haidar. "Enggak apa-apa," kata Haidar memilih menyudahinya. "Mama enggak tahu kemana Celin?" tanya Haidar. "Enggak tahu, tadi pagi Mama telepon dia lagi di kampus,
dan Mama belum menghubunginya lagi, kata Mama Haidar berbohong. Haidar nampak semakin kesal dibuatnya. Pikiran-pikiran tentang Celin yang pergi bersama Dion pun terus terlintas di pikirannya saat ini. Dan bersambung.